Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dila Fitriani, NIM D 01200044, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya dan Riko Ardiansyah dengan NIM D 01200043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pendekatan Pembelajaran Matematika SD. A. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan ini masih bersifat umum, strategi, dan metode yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. B. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran matematika. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, Student Center Approach, merupakan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, Teacher Center Approach, merupakan cara digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kegiatan guru yang utama dalam pembelajaran ini yaitu guru menerapkan semua materi pembelajaran dan siswa mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. C. Macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Yang pertama, macam-macam pendekatan pembelajaran menurut sudut pandang. Student Center Approach adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Pada pendekatan ini ada 2 pendekatan yang termasuk dalam Student Center Approach, yaitu A. Pendekatan konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme menurut ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Suwarno, konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang kedua, menurut Piaget, Brunner, dan Brand, Dewey, dan Eusebel. Menurut Caprio, McBrien Brand, dan Nick Aziz, kelebihan teori konstruktivisme ialah pelajar berpeluang membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Perkaitan ini dibina sendiri oleh pelajar. Selanjutnya, pengertian pendekatan pembelajaran konstruktivisme secara umum. Konstruktivisme adalah sebuah teori belajar di mana teori ini berpusat pada siswa. Dalam penerapan teori ini, siswa adalah objek utama pada proses pembelajaran. Konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, student center. Guru hanya menolong siswa untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi dapat dikatakan guru hanya sebagai guide atau pembimbing siswa untuk memahami masalah dan memberi siswa kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan mereka sendiri. Guru dapat memberikan beberapa petunjuk atau pertolongan yang diperlukan untuk mengarah pemikiran siswa dalam menyelesaikan masalah. 2. Tujuan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Adapun tujuan dari pendekatan konstruktivisme adalah membuat siswa untuk mengembangkan pengetahuannya. Teori belajar ini membuat siswa aktif dalam mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah, tidak hanya bergantung pada jawaban guru. Konstruktivisme menginginkan siswa mampu berpendapat atau memberikan umpan balik pada jawaban guru, karena siswa sudah bisa menyelesaikan masalah dan memberikan jawaban mereka sesuai dengan pendapat mereka sendiri. Dalam konstruktivisme, guru adalah moderator, bukan fasilitator. 3.
ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, menekankan pada proses belajar bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses bukan menekankan pada hasil. Yang kelima, mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Yang keenam, menghargai peran pengalaman kritis dalam belajar. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang kesembilan, mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Yang kesepuluh, banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. Yang kesebelas, menekankan pentingnya bagaimana siswa belajar. Yang kedua-belas, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. Yang 13, sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Yang ke-14, melibatkannya siswa dalam suatu situasi dunia nyata. Yang ke-15, menekankan pentingnya konteks dalam belajar. Yang ke-16, memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. B. Pendekatan saintifik. Yang pertama, pengetahuan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahap mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring semua mapel. Yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. Yang keempat, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang kelima, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Selanjutnya, Teacher Center Approach adalah pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi pada Teacher Center Approach ini, guru menerangkan semua materi kepada siswa. Pada pendekatan ini yang termasuk dalam Student Center Approach yaitu A. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Hasil pembekerjaan diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan observasi secara menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjang. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan pengalaman sendiri dalam lingkungan alamiah. Tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat, dan memahami. Pembelajaran tidak hanya berorientasi target penguasaan materi yang akan gagal dalam membekali siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dengan demikian, proses pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil belajar, sehingga guru dituntut untuk merencanakan strategi pembelajaran yang variatif dengan prinsip membelajarkan, memberdayakan siswa, bukan mengajar siswa. Selanjutnya, ada 5 karakteristik dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Yang pertama,
dalam pendekatan kontekstual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Yang kedua, pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk diyakini dan dipahami. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilakunya. Yang terakhir, melakukan refleksi atau reflection knowledge terhadap strategi pengembangan pengetahuan. 2. Macam-macam pendekatan pembelajaran berdasarkan materi. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan atau conclusion berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Selanjutnya, pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum, dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus yang termasuk dalam pendekatan deduktif, yaitu pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Pendekatan Realistic Mathematics Education merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang melibatkan realitas dan pengalaman siswa. Dalam pembelajaran matematika, siswa dituntut agar lebih aktif dalam mencari dan menemukan sesuatu permasalahan, sehingga pembelajarannya menjadi berpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya, pengertian pendekatan RME menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pendekatan realistik menurut Sofyan, sebuah pendekatan pendidikan yang berusaha menempatkan pendidikan pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri. Yang kedua, menurut Sudarman Benu, pendekatan realistik adalah pendekatan yang menggunakan masalah situasi dunia nyata atau suatu konsep sebagai titik tolak dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, matematika realistik yang telah diterapkan dan dikembangkan di Belanda, teorinya mengacu pada matematika harus dikaitkan dengan realitas dan matematika merupakan aktivitas manusia. Dalam pembelajarannya, melalui pendekatan realistik, strategi-strategi informasi siswa berkembang ketika mereka menyelesaikan masalah pada situasi biasanya yang telah diakrabinya. Dan keadaan itu yang dijadikan titik awal pembelajaran pendekatan realistik atau Realistic Mathematics Education. Juga diberikan pengertian cara mengajar dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki dan memahami konsep matematika melalui suatu masalah dalam situasi yang nyata. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran bermakna bagi siswa. Yang terakhir, menurut Delitzsch dan Van de Heuvel Parhizen, RME ini adalah pembelajaran yang mengacu pada konstruktivitas sosial dan dikhususkan pada pendidikan matematika. Selanjutnya, prinsip dan karakteristik. Terdapat 5 prinsip utama dalam pembelajaran matematika realistik, yaitu A. Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani 2 hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. B. Perhatian diberikan pada pengembangan model, situasi, skema, dan simbol. C. Sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. D. Interaktif sebagai karakteristik di proses pembelajaran matematika. E. Interwing atau membuat jalinan antar topik
dan antar pokok bahasan. Selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut dengan sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum. A. Pendekatan open-ended problem. Menurut Herman DKK, problem yang diformulasikan melalui multi jawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga open-ended problem atau soal terbuka. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukanlah hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak sifat keterbukaan dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya ada satu cara dalam menjawab permasalahan yang diberikan atau hanya ada satu jawaban yang mungkin untuk masalah tersebut. Demikianlah presentasi materi dengan judul Pendekatan Pembelajaran Matematika SD. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.